Oke, next, baik, lanjut soal nomor 2, yang mana soal nomor 2 itu sebutkan dan jelaskan pendapat Anta berjalannya hukum ya. Kita berbicara tentang berjalannya hukum. Sistem hukum di Indonesia ini merupakan perpaduan beberapa sistem hukum agama, adat, dan hukum budaya atau hukum negara di Eropa ya, hukum negara Eropa termasuk negara yang pernah menjajah, negara Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia ya 3,5 abad lamanya kurang lebih, otomatis akan meninggalkan jejak atau meninggalkan hukum-hukum mereka yang ada di Indonesia. Maka tidak heran apabila peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Setelah mengetahui pengertian sistem hukum, lalu bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia terhadap alasan yang disampaikan pun beragam. Mereka menganggap sistem sendiri sudah baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Buat apa ada peraturan kalau nggak ditegakkan? Buat apa ada peraturan lalu lintas kalau masyarakatnya sendiri nggak diikutin gitu loh. Jadi kurang lebih dalam berjalannya hukum ialah hukum yang Indonesia terutama ya, hukum di negara-negara kita. Kurang lebih begini. Masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia karena menurut mereka paling cuma wacana doang gitu. Hukum itu dianggap wacana atau dianggap menakut-nakuti, gak akan tegakin lah. Padahal berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita orang juga. Kita orang yang diatur oleh hukum. Kalau kita sendiri enggan diatur oleh hukum, bagaimana para penegak akan menegakkan hukum? Peraturan ini jika berhasil ditegakkan akan berefektif juga ke kita gitu. Jadi tergantung pada kitanya jika mengenai tentang berjalannya hukum itu. Kehidupan lebih tertib, kriminalitas bisa dikurangi lah sedikit-sedikit. Hukum itu para kriminalitas, pada para ini tikus-tikus berdasi itu bisa lah dibantai sedikit-sedikit ya, meskipun agak-agak rumahnya gitulah pokoknya. Terus jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula, karena salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman buruk dengan penegak hukum gitu. Penegak hukum yang memberikan peraturan, memberikan hukuman, tapi penegaknya itu juga tidak ikut andil berpartisipasi dalam menegakkan hukum tersebut. Itu jadi pandangan masyarakat Indonesia itu. Kayaknya hukum di Indonesia pun masih pandang bulu ya. Hukumnya pandang bulu terhadap para pelanggar hukum, karena sifat pandang bulu inilah masyarakat berpikir alaskan punya uang atau punya kondisi tertentu maka bisa terhindar dari hukum. Orang-orang yang memiliki kerabat yang penting dapat terhindar dari hukum dengan mudahnya gitu. Kayak inilah kalau kita simpulkan itu hukum, berjalannya hukum di kita itu kayak ini, kayak pisau yang lancip itu, pisau yang tajamnya ke bawah dan tumbul ke atas itu. Kurang lebih seperti itulah hukum itu. Padahal kasus-kasus yang tidak sepele itu bisa menjadi bertele-tele loh, padahal kan hukum di Indonesia. Jadi berjalannya hukum itu tergantung pada masyarakatnya, pada kita-kitanya orang, terutama pada penegak hukum, pada pejabat-pejabat, orang-orang yang ternama gitu loh. Bukannya orang kecil selalu tekan terus orang besar, para bangsawan disembunyi-sembunyikan, bahkan viralnya pun ditutup-tutupi aibnya itu para dewa mungkin ya. Oke, itu soal daripada nomor 2.